Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Onyeng. Kali ini ada servisan kipas angin miliknya teman sendiri sih. Katanya habis dibongkar, dibersihin, pas dicolokin nggak nyala. Coba kita tes dulu ya. Tes dulu, memastikan. Nah, ini nggak nyala. Nggak nyala, nggak muter guys. Oke. Kita bongkar dulu dan kita analisa. Biasanya sih, biasanya ya kalau sering saya bongkar, sering saya servis itu gejalanya sama fuse-nya, atau sering disebut kalau teman-teman itu sikring lah, biasanya sikringnya katanya putus. Ya emang betul sih, tapi kita jangan asal tebak dulu, jangan asal nyeleneh dulu. Kalau belum kita cek pakai alat yang namanya multitester, kita nggak bisa mastiin juga, ya kan? Jadi utamanya sih kalau kita mau belajar nyervis itu kayak saya nih masih belajar, harus punya alat ini, tes multitester kan, mau digital mau analog bebas terserah. Jadi ini penting sih kalau kita mau belajar servis itu, ya kan? Oke, sekarang kita coba bongkar dulu ya. Dibongkar dulu. Kita bongkar dulu handle swingnya ya, biar mudah. Jangan gerasa gerusu. Masalahnya ini kalau ketarik sedikit putus, ini nyoldernya agak susah. Kadang-kadang kan ada yang mereknya Cosmos, koilnya itu atau kawat emailnya itu ada yang asli tembaga, ada yang aluminium biasanya. Kebanyakan sih kalau kipas-kipas sekarang itu aluminium sih lilitannya itu. Nah, kita lepas satu persatu. Nah, kita lepas pelan-pelan. Nah, kita lepas, kita cek. Oke. Kita lihat asik ya. Nah, kita lepas nih talinya pelan, tapi ininya bongkarnya ya teman-teman pelan, takutnya kepotong kabel aluminium, kabel ininya, lilitannya. Pelan-pelan. Nah, kita telusurin. Ini biasanya di jalur yang ikatan ini yang ada protek atau selongsong kabelnya ini,
biasanya ada, ya ada sikringnya, ada fuse-nya lah. Nah kita cek. Nah ini ada teman-teman ya, nih ini yang disebut namanya fuse ini, yang ini nih, atau sikring yang ini. Nah coba kita tes dulu ya, dites dulu pakai multitester. Ininya kita kelupas sedikit aja. Nah ini nih yang dinamakan sikring atau fuse ini, yang ini nih fuse nya. Ada yang bentuknya panjang kayak resistor, ada kan, ada yang bentuknya kayak gini, ada ya kan. Nanti kita cek dulu nih nyambung apa enggak. Kalau emang masih bagus seharusnya nyambung. Kalau udah putus, nah ininya di mode buzzer ya, mode continuity, yang buat continuity itu. Nah diposisikan di skala buzzer ya om nih. Nah nyambung nih. Nah kita cek dulu. Ini harus dikupas dulu ya, karena ada proteknya ini teman-teman, protek kabelnya. Jadi kalau nggak dikupas dulu kita nggak bisa mastiin, walaupun punya alat ini tapi nggak bakal nyambung. Nah ini pastiin emang putus fuse-nya ya, putus tuh, nggak nyambung. Ini udah dikupas tapi nggak nyambung. Nah untuk mengakalinya karena stok fuse-nya saya habis, terus sudah malam juga, terus yang punyanya mau buru-buru dipakai, kita akalin pakai kabel yang serabut aja teman-teman nih, kabel serabut. Nah ini tanpa modal spacer pun, kipas angin biasanya sudah normal kembali ya. Seserabut aja, gantinya fuse, gantinya sikring lah, kita ambil seserabut aja nih, satu helai aja, teman-teman. Solder, nah, kasih tinol dulu ya, kasih timah dulu. Biasanya kan ada kan selenehan itu kan, seleneh. Kipas angin saya rusak, nggak muter. Kadang ada kan yang nyeleneh kan, yang asal aja kan. Wah paling itu mah kapasitornya doang, ganti udah nyala lagi. Ada lagi yang nyeleneh kan, nggak muter gitu aja, dikasih apa ya, minyak sayur katanya, minyak sayur bisa muter lagi itu. Ada yang kayak gitu kan, padahal dia belum tahu kan, belum menganalisa kerusakannya apa kan. Kalau saya nggak berani kan langsung ngomong kayak gitu kan, harus dicek dulu kan, baru bisa berkomentar. Kalau udah dicek, dibongkar, dicek, baru bisa berkomentar saya. Nah untuk teman-teman kalau nggak punya multitester, kalau mau ngetes dinamonya masih bagus apa enggak, masih berfungsi apa enggak, nanti saya kasih tahu ya caranya ya. Berbagi bukan ngasih tahu, berbagi pengalaman. Nah ini kasih kabel tis aja atau tirap, ada yang nyebut kabel tis, ada yang nyebut tirap sih, beda-beda kan. Nah ini sudah jumper ya. Nah kita cek langsung, cek manual aja ya, cek manual sebelum kita rakit ke dalam, ke pakai covernya itu. Ngecek manualnya kita gini aja, pakai obeng, terserah mau pakai apa aja, yang penting intinya terprotek tangan kita ini biar nggak kesetrum ya. Nih kita colokin, ini masukin ke tengahnya ini. Kalau ini ketarik, ada gaya magnet saling tarik menarik ini, berarti ini tandanya udah oke ya. Kita lihat, kita masukin tuh, ada tarikan tuh guys, tuh ya kan, tuh berarti ini tandanya udah oke. Dipastikan pasti nyala. Tapi sebelum kita rakit, busing-busingnya ini kita kasih pelumas dulu, kita bersihin dulu. Ini kan tuh kan kotor, ini gram yang kecampur oli. Nanti lama kelamaan
asnya kipas angin, asnya rotor ini nanti bisa aus, ya kan? Bisa aus, tergesek sama busingnya ini, busingnya kipas angin yang bulat ini, yang buat penopang asnya ini. Kalau udah haus, habis tergerus, habis berapa mili aja, ini pengaruh. Nanti jadi kayak lemahnya kapasitor, kadang nyala kadang enggak, karena kan ini kan pas begitu power on, ini biasanya ketarik oleh dindingnya ini, oil ini truk gitu baru muter. Dan kita bersihin dulu ya, cari lap dulu, kita kasih grease ya, ini grease-nya teman-teman, ini grease-nya bekas itu apa, kaki pelumas yang buat apa sih, biar gak karat tuh baunya. Tapi ini bagus juga sih, jadi kalau posisinya udah dingin ini menggumpal kayak lemak, tapi kalau pas posisinya panas ini langsung meleleh kalau grease ini. Nah, pinggirnya ya, yang satu laginya bersih nih, kita tinggal kasih grease aja, masukin ke dalam. Kita kasih oli juga ya, nanti luber apa sih namanya, kebanyakan menyebar ke itu, ke lilitan kipas anginnya, nanti kebakar. Nah baru kita rakit kembali. Nah baru kemudian ini ini baru dimasukin ke sini. Nah ini tanpa modal kipas angin bisa nyala kembali. Modal kreatif, kere tapi aktif. Kita pasang lagi terus. Ini kipas angin udah lumayan lama sih. Kita pasang dulu sepinya. Tangannya apa ini ya? Oke, kita pasang lagi gearboxnya. Ini walaupun udah terakit kayak gini teman-teman, kita harus setting lagi asnya. Ya kan, harus bener-bener plong putarannya, jangan asal. Ini kalau nggak balance mengakibatkan asnya kipas angin cepat haus juga, karena posisinya nggak pas, nggak lurus. Nih udah nih ya, getok-getok aja, cari yang pas, kira-kira pas, diputar-putarnya longgar tuh. Baru kita pasang handle-nya. Sekarang kita tes dulu, dites dulu nih, kasih tanda ya, karena ini malam takutnya nggak kelihatan kan muter putarannya. Nih kita colok ini, muter kan, ya kan, kita off tuh kan, muter ya teman-teman tuh. Ini servis kipas angin tanpa modal ya teman-teman, servis kipas angin kreatif, kere tapi aktif. Sekarang kita rakit lagi teman-teman. Oke, dirakit ke stannya, kita beresin dulu. Cuma modal dengan satu helai kabel serabut, kipas angin bisa nyala kembali teman-teman. Itu pun tergantung kerusakannya juga sih teman-teman, enggak semuanya servis kipas angin itu bisa dengan satu helai kabel serabut itu, enggak. Itu
Ini mah saya aja kan, berhubung stok fuse-nya habis di Tupperware saya nih, nggak ada nih stok fuse-nya nih, makanya saya akalin. Tapi ya mudah-mudahan awet sih, biasanya awet sih, yang sudah awet sih. Tapi kalaupun rusak lagi, kebakar lagi, paling kabel yang sehelai itu yang putus, nanti kita bisa sambung lagi gitu. Nah, baru kita rakit lagi. Dirakit lagi. Teman saya nggak kepanasan lagi nih. Buat asiman tunggu aja ya. Ini lagi kita garap. Karena siang sibuk saya bongkar motor kan. Dandan motor di bengkel, ganti komstir. Masang komstirnya. Pasangannya ada yang kebal. Jadi baru jalan berapa kilo udah oglek-oglek lagi, cekrak cekruk. Saya bongkar aja sendiri, tapi alhamdulillah sekarang udah beres. Curhat guys, sedikit curhat. Kalau yang itu dipasangin rakitan saya sendiri teman-teman, jadi saya cari covernya aja tuh, baling-baling yang aluminium, dipasangin yang aluminium ini ya kan. Jadi dalamnya itu pakai dinamo bekas indoornya AC itu ya kan, saya nyari di tukang rongsok kan. Ini putarannya kenceng teman-teman nih. Saya coba ya, makanya tombol-tombolnya pun saya robah semua, modif semua, saklarnya, on off-nya nih. Ini buat gamer, buat ngecilin, besarin nih, buat besarin, ngecilin. Ini buat swingnya. Ini lumayan kenceng sih. Kebakar. Oh, tuh. Ya kan kenceng banget nih putarannya. Tuh. Nah ini dimernya buat ngecilin, buat besarin kan. Ini putaran pelan. Ini speed kencengnya. Tuh. Nah, sampai getar kan, kenceng banget. Jadi kita kecilin lagi. Gitu. Yalah kita matiin. Ini sekedar berbagi pengalaman aja. Ini sudah lumayan banyak sih yang terjual. Saya jual 250. Saya kasih garansi. Garansinya enggak 1 minggu, enggak 1 bulan. Di power on selama 24 jam, jangan di off. Kalau mati lagi baru dibalikin. Asli jangan digini. Sebelum kita pasang cover depannya, kita rakit. Kita rakit salah. Kita coba lagi. Bawa di kamar tetehnya. Kita coba lagi. Nah, muter kan, Bang Nadir sama Mas Adam alias Andi. Adam Jordan. Ada yang tidak Nah, sekarang udah nyala teman-teman, tinggal pasang cover ya kan. Oke, sekian dulu ya teman-teman tutorial kipas anginnya ya. Kalau masih ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini di channel Onyeng ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.